rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang sampai firman Allah. Wa qalu al-yahud ya. Wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda. Ini luar biasa. Jadi dia tahu dirinya masuk neraka, tapi dia mengatakan kita tidak berada di neraka kecuali hanya beberapa hari. Berarti dia tahu dirinya masuk, karena dia tahu dirinya melakukan kesalahan. Dia tahu, sadar kalau dia merubah kitab Taurat dan sebagainya, banyak kesalahannya. Dia sadari itu, dan dia percaya neraka. Buktinya dia tahu bahwa dia nanti masuk neraka. Cuma gak lama, kata dia, ngadem-ngademin dirinya ya. Yakin dia dimasukkan neraka. Waqalu, ini yang berkata orang Yahudi. Nah, ini penafsiran dia, katanya di neraka arba'ina yauman, 40. Karena dulu dia punya kakek moyang ya, menyembah berhala, menyembah patung. Ingat kan kisahnya? 40 hari lamanya, selama kepergian Nabi Musa ke Bukit Turi Sina menerima Taurat. Nabi Musa dijanjikan Allah untuk dapat Taurat, dia pergi ke Bukit Turi Sina. Beliau puasa 40, di Quran dibilang arba'ina laila. Kok di sini ada puasa, kok nyebutnya malam? Oh, berarti puasanya sampai malam. Ya. Kan kalau kita kan nggak ada puasa malam. Ya. Kalau Nabi Musa puasanya wisol namanya. Wisol itu nyambung. Jadi 40 malam itu tidak ada buka sama sekali. Ya. Tidak ada buka. Makanya di Quran pertama 30 malam. Lalu Nabi Musa merasakan tidak nyaman di mulut. Bayangin nggak pernah makan. Akhirnya dia pakai siwak. Pakai siwak, Allah suruh tambah lagi 10. Ya. Wa atmamnahu bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila. Nah, sejak kepergian Nabi Musa 40 malam, kaumnya menyembah Ijil, menyembah patung yang berbentuk anak sapi. Ya. Nah, di sini Yahudi yang ada pada zaman Nabi, karena ini nyambung ya, mereka berkata, orang Yahudi, lan tamassana nar, kita tidak disentuh neraka atau tidak dibakar di neraka, illa kecuali ya. Lama wa'adahu Nabi an-nar. Nah, waktu Nabi menjanjikan bagi mereka neraka ya. Lan tamassana ya tusibana, maknanya kita tidak disentuh neraka atau tidak masuk neraka. Ya, ayat an-nar illa ayyaman ma'duda, kecuali beberapa hari yang terhitung. Ya, qalila, sedikit. Arba'ina yauman mudda ibadati abaihimul ijil, 40 hari 40 malam. Itu apa tempo yang orang tuanya, kakek moyangnya menyembah Ijil ini, patung berhala yang berbentuk anak sapi. Summa nazala, lalu Allah turunkan lagi ayat membantah mereka. Kul attakhadtum kullahum ya Muhammad, katakan kepada mereka, ya wahai Nabi Muhammad, katakan, apakah kamu
kamu udah pernah ngambil janji sama Allah kalau kamu di neraka sebentar? Ya, udah ada gitu, sudah ada janji dari siapa, dari presiden tadi, kamu di penjara cuma sekian hari, kan gitu, udah ada janji. Ya, mudah tak? Ya sudah. Kutibat minhu hamda ini nahu ya al-wasl istighna dan istighfar. Kamu sudah mengambil janji inda Allah, di sisi Allah, ahdan mitsaqan minhu bidzalik. Fala yukhlifallahu wa'da. Sedangkan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Enggak ada janji dari Allah kalau dia di neraka sebentar, enggak ada. Ya, tidak ada. Dia mengada-ngada. La ambalai takununa 'ala Allah ma la ta'lamu. Tapi kamu mengatakan kepada Allah yang kamu nggak tahu. Nggak ada, mengada-ngada mereka. Bala, iya, akan tetapi tamassakumun nar, artinya kamu akan disentuh neraka, ya, wa tahluduna biha, dan kamu kekal di dalamnya. Bukan 40 hari, bukan, selama-lamanya kamu di neraka. Dan inilah hukuman dari Allah bahasa orang yang kafir, mereka di neraka selamanya. Ya Allah, kita bisa bayangin gimana hukuman di dalam api selama-lamanya. Ditambah lagi tidak bernapas, karena neraka ini ketutup, ada pintunya. Bayangin ruangan api semua, ya, gak ada hawa lah. Ada di ayat la yamutuna fiha wa la yahya. Dia tidak mati, merasakan panasnya api, merasakan sesak napas, merasakan sakitnya tidak bernapas. Tapi dia kayak mati, orang mati gimana sih? Gak bernapas, tapi hidup. Dari sisi merasakan. Makanya ini masukan buat kita tahan deh sakit-sakit di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibanding neraka. Neraka udah dibakar api, tidak napas lagi. Udah gitu deh. Kira-kira bahaya sakitnya kayak apa? Kita nggak usah dibakar api, nggak usah. Ditahan napas kita aja sakitnya kayak apa? Nggak usah berhari-hari, beberapa menit aja orang berkewalahan. Nah ini artinya nasihat gitu, luar biasa. Sekarang kita ini apa sih yang kita takuti kok sampai itu banget, ya. Makanya dulu ada beberapa orang munafik, ya, diajak Nabi perang Tabuk. Waktu itu panas, kan kita yang biasa ke Mekah ke Madinah tuh tahu tuh ada musim panas. Dan waktu matang-matangnya kurma. Jadi yang imannya kurang kuat nggak mau ikut. Sayang, ninggalin kurma yang mau matang, hawa panas lagi. Atau disuruh At-Taubah tuh, la tafiru fil har, kata mereka sama-sama, jangan kamu ikut perang, lagi panas. Dijawab oleh Allah, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan tuh yang kamu ikut Nabi perang, katakan neraka jahanam lebih panas. Ini artinya ya kita di dalam hidup ini banyak hal-hal yang mungkin kita ini enggak ini ada taruhlah ada bentuk siksaan, tapi siksaannya kan tidak terlalu lah. Ya, ada orang disiksa dari ini, nggak berarti. Makanya para aulia itu bala bencana bagi dia, kayak orang yang dicubit sama orang yang dia sayangi. Coba, ada orang yang kita sayang, dia cubit kita, ya, sakit-sakit nyaman. Tahu, sakit-sakit enak, ya, sakit-sakit enak, ya. Nah itu, jadi mereka kalau dapat bentuk musibah yang kayak kira-kira sakit, ya ada sih sakit,
tapi dia merasakan nikmat, tidak ini, karena dia ingat, ya Allah, bagaimana sakitnya neraka, ya. Tidak, bahkan kamu di neraka apa? Takhluduna fiha. Faman kasaba sayyi'ah, siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan, di sini diantaranya syirkan, kemusyrikan, ya, kekafiran. Wa ahatat bihi khati'atu bil ifrat. Artinya kesalahan itu meliputi dia sampai mati. Jadi dia kafir sampai mati. Ya, itu namanya ahatot. Ahatot itu udah gak keluar lagi, tidak keluar dari kekafirannya, dari kemusyrikannya. Ya. Wa haqqat bihi khati'atu. Khati'atu kesalahannya tadi, kesalahan kemusyrikan dan lain. Ya. Khati'ah wal jama' khati'ah ay istawat alaihi, artinya meliputinya. Maknanya tidak lepas daripada kemusyrikan. Nah, beda orang yang bertaubat berarti lepas. Ya, boleh ya. Wah, bihimikuli, artinya dia diliputi dari segala sisi. Ya, yaitu poinnya bi'amata musyrika. Dia mati musyrik, mati kafir. Ya. Jadi kayak orang diperiksa, ya. Berapa lama diperiksa? Karena di sana dikatakan wa inna yauman inda rabbi, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ka'alfi sana mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kau hitung di dunia ini. Seharinya di sana, di akhirat maksudnya, seperti 1000 tahun. Makanya katanya nanti ini orang kaya yang baik sama orang miskin yang baik, nanti orang miskin masuk duluan, sebeda setengah hari. Soalnya orang kaya dihitung oleh Allah, tapi baik ini, baik ini. Orang kayanya yang masya Allah dapetin duit secara halal, juga disaluri secara halal, itu nanti masuk surganya yang kagak punya duit. Soalnya apanya yang mau diperiksa kagak punya, ya kan? Ya secara akal kan, dia gak punya harta di dunia, dia masuk surga duluan. Yang kaya diperiksa sebentar, setengah hari akhirat 500 tahun. Ya, itu diperiksanya. Tapi kalau orang kaya di dunia banyak dermawan, banyak sosial, nah nanti di dalam surga orang miskin kalah, cuman masuknya doang duluan. Tapi lumayan 500 tahun. Ya, jadi orang miskin masuk duluan 500 tahun. Tapi orang kaya ini yang baik-baik ya, yang masya Allah, yang sosial, yang suka bantu orang, dia masuknya belakangan. Tapi di dalam fasilitas surga orang kaya lebih unggul. Karena ada hadis lagi, orang miskin ini mengadu ke Nabi. Ya, kata orang miskin, dhahaba ad-dusur bil ujur, telah pergi orang-orang kaya membawa pahala banyak, kata orang miskin. Yusallun kama nusolli, dia sholat seperti kita sholat, sama puasa dia puasa, kita puasa. Tapi wa yatasaddaqun bibuduli amwali, mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kalau kita kagak bisa sedekah, nah akhirnya Nabi ngasih masukan. Oh, kepingin kamu dapat pahala sedekahnya kayak orang kaya? Iya ya Rasulullah. Begini aja, ini untuk orang miskin nih. Habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Akhirnya orang miskin senang deh. Habis sholat baca. Lama-lama orang kaya dengar, baca juga. Sedekah juga, baca juga. Akhirnya orang miskin datang lagi laporan, ya Rasulullah dia baca juga, kalah lagi kita dah. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihannya Allah
Jadi kasih yang dia kehendaki. Tapi kita nggak usah khawatir orang miskin, karena orang kaya jarang juga sedekah, jadi tetap unggul orang miskin. Berat ya, sedekah itu berat. Makanya ukuran tuh cinta Allah sama kita bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, tapi sedekah. Ya, kalau kepingin dicintai Allah dan kepingin marahnya Allah hilang. Tadi kan Allah marah nih orang nih karena berdosa, bersalah. Kalau dia sedekah, marah Allah hilang. Kayak kita juga. Sekarang ada orang kayaknya dia benci banget sama kita. Kita lewat dia cemberut, pelengos, kasih duit aja terus. Pasti senyum ujung-ujungnya. Pasti marahnya hilang. Ya, marahnya hilang. Udah nggak usah orang jauh deh. Bini nih, bini. Ya. Kan dia tuh kok kalau nggak dikasih duit, oh udah jangan. Nggak, kita lihat aja dulu. Ini sekarang nih dari yang bagus dulu deh. Ini bini kita kasih uang yang banyak nih, mantap di duit. Nah, karena dia kumpul deh ibu-ibu tuh, kita lewat. Siapa bu? Oh itu bapaknya anak-anak tuh. Itu suami saya, masya Allah deh tuh. Besoknya kita nggak kasih duit, kita lewat. Gak usah tahu siapa. Langsung itu kemarin marahnya hilang. Kalau kita ini, ya, jadi gak usah ngetes orang jauh, tes aja di rumah. Ya. Bagaimana tuh perbedaannya dikasih sama kagak? Udah gak usah manusia deh, ketinggian. Coba lihat binatang. Binatang kalau kita kasih makan, itu kebuasannya hilang. Kayak yang biasa tuh yang ngerawat macan, singa, kan dia sudah kasih makan, dia nggak digigit sama macannya, enggak, yang digigit penonton biasanya. Penontonnya nggak kasih makan. Subhanallah ya, semua begitu. Jadi kita ini kalau kepingin, ya, artinya ya udah cukuplah hadis Nabi, shadaqatus sir tutfi'u ghadabur rabb. Sedekah rahasia maknanya nggak nyakiti hati orang. Karena ada juga sedekah nyakiti orang, nyakiti, ya udahlah, banyak model-modelnya. Itu menghilangkan marahnya Allah. Jadi Allah kalau nggak marah kan tidak disiksa. Coba lihat kita, orang itu biasanya melakukan tindakan pemukulan apa karena marah. Kalau marahnya hilang udah nggak ada lagi, ya. Makanya kekasih-kekasih Allah itu mereka jadi kekasih karena ini ada istilah wali. Wali itu apa sih? Waliullah, aulia, orang yang dicintai Allah. Itu Habib Abdul dalam kitabnya Nasoin Diniyah, Syurutul Wilayah. Jadi syarat orang tuh diangkat Allah jadi wali bukan banyak sholat, banyak puasa. Tapi mereka banyak sholat, banyak puasa, cuman jadi walinya bukan dari situ. Dari apa? Sahwat, murah. Tapi ini murah jangan kita nyangka murah duit. Salah satunya memang kita murah ini kita punya harta lebih, punya uang lebih-lebihan, kita bagiin orang. Ada yang lebih berat yang dilakukan para aulia, waktunya murah. Wah, ya ini gak usah saya terlalu jauh, mungkin ada yang kenal di daerah Jawa Timur ada seorang Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, itu wali luar biasa. Itu dia murah sama waktunya. Orang datang ke beliau jam berapa aja disambut. Jadi artinya ada orang datang jam 1, jam 5, jam 2. Ini muter, bukan sehari, 2 hari, kita 1 kali aja. Ada tamu datang jam 2, pasti belum. Orang gila. Aturan. Padahal baru 1 kali doang. Bagaimana kalau tiap hari? Kuat nggak kita? Kita murah sama waktu kita. Ya malah kadang-kadang udah kasih duit aja deh biar pulang dulu. Ya kan? Jadi kita lebih murah sama duit daripada waktu. Ya, orang yang dikasihi Allah, para aulia itu
dia murah sama apa aja, sama tenaganya, dia nggak perhitungan, sama waktunya. Murah, artinya murah itu lawannya pelit. Kalau kita kan alhamdulillah, oke lah, kita apa duit nggak pelit, tapi sama waktu, oh enggak. Jam 2, gue nggak buka, mampus loh. Apa gitu kan? Bayangin ya. Jadi memang ini, jadi itu yang membuat mereka diangkat jadi wali. Bayangin, bukan dari banyak sholat. Kita kadang bisa tuh, kita kuat sholat, kita bisa banyakin lah puasa. Tapi yang ini yang berat, waktu, ya, waktu, perasaan, ya, murah dia. Dia nggak pernah ngecewain orang, itu katanya Habib Soleh kalau dia datang ke Jakarta, kadang sehari yang undang dia, bukan tiap hari sih, ada hari yang undang 30 lebih, didatangi semua. Coba kita diundang 30, karena hari ini dong, kalau bisa ikan ya begitu. Dia datang, artinya walaupun sekedar datang aja, yang jelas dia orang cerita 30 tempat datang, karena orang pada berharap lah, artinya mengharap keberkahan. Dia datang, kan ini murah namanya. Kalau kita kan kadang-kadang yang undang 6 aja, dia enggak, gue 80 pencet kepala. Kita enggak, kalau dia enggak waktunya, enggak ini kunjungannya. Kalau ininya mah jangan aja, ya. Jadi mereka kadang-kadang nyalamin beliau uang, ditaruh di kantongnya. Ada orang perlu langsung dirogoh, dia nggak lihat. Tadi orang itu ngasih berapa, dia nggak lihat, langsung kasih. Ya. Ini yang kita lihat yang hidup nih. Apalagi yang bangun dulu sudah jangan. Ini kan sudah ini deh. Ini orang pada nyaksiin. Jadi wali begitu. Bagaimana dia nggak dicintai Allah? Karena dia sama dunia nggak ada hitungan, nggak masuk dari, nggak ada hitungan dirinya, nggak ada. Rumahnya itu orang datang mau bantu, mau direnov, enggak, jangan, ya, jangan, biarin aja begitu. Nanti akhirnya beliau katanya pernah dia lagi keluar, ya nggak tahu ke daerah mana gitu, orang langsung di rumahnya dibenerin, dibagusin gitu. Pulang dia nangis dia. Oh. Terus ditanya kenapa nangis? Enggak. Kemarin Rasulullah datang ke saya sering, sekarang kok jarang-jarang. Artinya gimana ya? Ya udah. Jadi poinnya apa tadi? Orang ke sana cerita gitu. Apa? Oh iya. Ya ini masalah ya, kemarahan Allah ya. Kita bagaimana caranya biar Allah gak marah? Kita murah, segala-galanya murah. Kita punya apa sedikit kita bagi, ada ilmu kita bagi ke orang. Jangan kita pelit, kita kasih aja semampu kita. Kita bagiin ke orang, ada harta kita bagi, ada waktu kita, ada apa segalanya. Nah itu karena kita takut nih dengan azabnya Allah, neraka ya Allah. Siapa yang bisa? Nggak ada yang kuat neraka itu. Ya khalidina fiha, fiha di mana-mana. Walladzina amanu wa amilus sholihat, adapun mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya, amal soleh, amal baik. Ya, baik ini menurut syariat dan menurut artinya ya iya baik. Karena baik itu binatang aja bisa tahu kalau kita baik apa kagak, ya kan? Padahal binatang kan boleh dibilang tidak pernah duduk di bangku sekolah, tidak, dia tahu kalau kita baik atau enggak, dia tahu. Amal baik apa? Ulaika ashabul jannah, kebalikannya tadi, mereka itulah penghuni surga, ya. Khalidina fiha, fiha khalidun, hum fiha, mereka kekal di dalamnya. Gila, kenikmatan yang selamanya juga, sebagaimana neraka sakit selamanya, ya. Tidak ada salahnya, ya, nggak ada bilang ada istirahat sedikit, nggak ada.
neraka itu. Allah. Bayangin, nggak ada ngaso, nggak ada. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Wadkur iz akhadna mitsaqa bani Israil. Ya, sebutkanlah ketika kami Allah mengambil janji kepada Bani Israel. Fit Taurat, janji ini ada di Taurat tertulis. Wa qulna la, ya, wa qulna la ta'buduna illallah. Bita la ta'budu, bil ya la ya'budun. Ini qiraah ya, artinya perbedaan qiraah, tidak masalah. Jangan kamu menyembah kecuali Allah, khabar. Di mana nahi larangan, jadi jangan menyembah selain Allah. Wa qul ya la ta'budu. Wa ahsinu bil walidain. Ini lagi rentetan amal baik. Pertama, kita sama Allah baik, jangan nyembah selain Allah, karena memang yang pantas disembah hanya Allah, Dia yang terbaik. Jangan terima kasih ke yang lain, jangan nyembah yang lain. Lalu kita baik lagi kepada orang tua. Ya, ini juga perlu. Jangan kita sok baik sama orang jauh, orang tua kagak. Bilang itu mencari-cari tuh. Orang lain dibagiin duit, orang tua kagak. Habis beda partai. Orang tuanya, saudaranya gak dikasih. Soalnya dia gak ngedukung. Ya, itu. Ini karena kita gak sadar. Kita ngasih yang jauh. Nah, termasuk saudara. Saudara itu kategori bagian orang tua. Kan anaknya orang tua kita juga, ya kan? Anaknya kita punya bapak, anaknya kita punya ibu. Nah, ini banyak orang kadang-kadang sama orang baik, sama saudara agak. Dia nggak baik sama saudara. Ini ujian tuh. Ya, ujian. Itu. Jadi artinya baik sama orang tua itu plus sama saudara, sama paman. Kenapa baik sama paman? Kan saudara bapak. Sama bibi, kan saudara ibu. Semua keponakan itu. Jadi satu paket. Ini. Kenapa baik sama saudara? Kita ingat, ya Allah, ini anaknya bapak saya juga. Walaupun dia kadang ngeselin itu. Saudara, bayangin. Ujiannya orang di sini. Saudara. Malah ada riwayat, kita kalau baik sama orang, tidak baik sama orang tua, sama saudara, tidak diterima itu amalan. Mulgoh namanya. Kenapa? Karena ini amalan offside. Lihat ya, offside. Iya, ngedului. Kenapa golnya offside tidak disahkan? Sama orang. Ini kebaikan. Dia langkahi orang tuanya, dia langkahi saudaranya. Dia baik ke orang, ini kagak. Enggak sah. Semua urusan kalau ngedulu itu, yang mana ini namanya apa kalau bahasa itunya, tartib. Hampir semua amalan kalau tidak tartib tidak sah. Kita kalau mau baik sama Allah dulu. Nah, ini nomor satu Allah ya. Kita nyembah Allah. Jangan nyembah yang lain. Jadi kalau ada orang nyembah selain Allah, terus baik sama orang tua sama orang nggak bisa, nggak sah. Karena dia tidak tartib. Baik sama Allah berarti beriman sama Allah, ibadahnya kepada Allah, baru melangkah orang tua. Jangan mau orang dulu sebelum orang tua. Ya, baru akrabun, orang yang paling dekat. Yang nomor satu orang tua, terus yang paling dekat. Paman, saudara, kakek, kalau kita ke atas ke kakek, ke bawah. Tartib. Coba kita wudhu tidak tartib, tidak sah. Ada orang wudhu kaki dulu sampai habis sekolah, nggak sah, nggak bisa. Harus kita mulai yang Allah mulai. Quran Allah mulai wajah, tangan, kepala, kaki. Sholat juga begitu. Belum takbir langsung duduk tahiyat, ayo gak beres lagi. Nggak tertib. Semua amalan
termasuk kebaikan ini tadi nih. Ya, kita jangan baik ke orang dulu, tapi bukan berarti kita jahat ke orang. Ya, artinya kita duluin lah. Apapun yang kita miliki, orang tua dulu kita nomor satukan. Ya, baru ini, baru ini, baru ini. Karena kadang-kadang ada orang tuh ada barang baru lah, maaf. Dulu baik ke ibunya, begitu kawin, la ilaha illallah, ibunya kagak pernah diingat deh. Ya, sama bininya aja nempel kayak tokek. Semua duit ke dia disedot semuanya, nggak pernah. Sampai kadang ada orang mau ngasih ibunya kagak jadi, gara-gara istrinya. Sampai ada bingung, abang milih saya apa dia? Aduh, maknanya kau milih dia, ibunya maksudnya, apa saya? Ya namanya juga orang ini. Ya, abang sih milih neng deh. Ya ibu, hati-hati ya. Ini salah satu tanda kiamat. Banyak anak durhaka. Ini nih, salah satu penyebab kedurhakaan. Ya, masya Allah pembahasan masih panjang. La ilaha illallah. Insyaallah minal